Saudara, Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta dipastikan akan membara pada Kamis malam 5 Juni 2025. Timnas Indonesia akan melakoni laga krusial melawan Tiongkok demi menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Duel ini menjadi laga penentu bagi kedua tim. Garuda siap mengepakkan sayapnya dengan kencang untuk menghadapi The Dragons. Bagi Indonesia, kemenangan melawan Tiongkok adalah harga mati. Pasalnya, hasil imbang apalagi kalah bisa memupus harapan Garuda yang menempati posisi keempat di klasmen grup C untuk lolos kualifikasi Piala Dunia. Sementara di sisi lain, Tiongkok juga bertekad untuk meraih poin penuh agar terhindar jadi juru kunci grup C. Namun saudara, bermain di kandang dengan dukungan fanatik supporter di tanah air tentu akan menjadi suntikan amunisi Garuda untuk melibas The Dragons. Dan saudara, pertandingan belum dimulai, tapi aroma pertarungan sengit antara Timnas Indonesia melawan Tiongkok ini sudah mulai terasa. Pelatih Timnas Indonesia dan Tiongkok saling menebarkan cywar satu sama lain. Patrick Kluivert mengingatkan Tiongkok agar berhati-hati saat bertandang ke markas skuad Garuda. Sementara Branko Ivankovic pantang pesimis dan percaya diri timnya bisa menaklukkan Indonesia. Laga ini jadi adu gengsi antar dua pelatih, di mana bagi Kluivert ini ajang pembuktian untuk membalaskan kekalahan. Sementara bagi pelatih Tiongkok ini adalah pertaruhan nasibnya. Dan saudara, kepercayaan diri dari The Dragons saat bertandang ke kandang Garuda ini bukan tanpa alasan. Timnas Indonesia secara mengejutkan takluk 2-1 dari tuan rumah Tiongkok Oktober 2024 lalu. Timnas yang saat itu masih di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong datang dengan optimisme tinggi untuk mencuri 3 poin karena dalam 3 pertandingan terakhir tak terkalahkan. Tetapi saudara, hasil pertandingan ternyata di luar perkiraan. Indonesia gagal meraih poin. Penampilan Jai Izes dan kawan-kawan sebetulnya unggul dari statistik permainan. Namun keunggulan Tiongkok yang mampu mencuri gol di babak pertama membuat fokus permainan timnas berantakan. Dan saudara, di laga penentuan pada Kamis malam, pelatih Tiongkok Branko Ivankovic akan menurunkan tim terbaiknya. Branko membawa 25 pemain, 3 diantaranya merupakan pemain naturalisasi, yakni Jian Guangtai, Serginho, dan Yang Mingyang. Ivankovic juga memboyong wonderkid 18 tahun Yang Yudong, yang dijuluki sebagai Lamine Yamal dari Tiongkok. Pemain kelahiran tahun 2006 ini menunjukkan penampilan yang luar biasa, bahkan di Liga Super China 2025, ia mencetak 8 gol dari 12 pertandingan. Dan saudara, pertandingan Timnas Indonesia melawan Tiongkok diprediksi bakal berlangsung sengit. Aroma balas dendam akan tersaji dalam laga ini, di mana skuad Garuda terus mematangkan taktik dan juga strategi untuk meredam Tiongkok. Pelatih Patrick Kluivert yakin bisa mengalahkan Tiongkok. Dan skuad Garuda wajib meraih 3 poin untuk menjaga asa lolos ke Piala Dunia. Kluivert pun memastikan timnas akan bermain percaya diri sehingga Garuda dapat mendominasi jalannya pertandingan dan mampu mencengkram The Dragons. Dan saudara, untuk menambah daya gedor melawan Tiongkok, kali ini timnas diperkuat beberapa pemain kunci. Ada Kevin Dix, Ole Romeni, dan juga Joy Pelupessy. Jadi amunisi baru yang disiapkan untuk menaklukkan Tiongkok. Demi meraih asa lolos ke Piala Dunia, timnas Indonesia kian matangkan persiapan dan juga memaksimalkan kekuatan. Salah satunya dengan training camp di Bali dan di Jakarta. Tak hanya soal adu taktik untuk menyerang, tetapi juga memperkuat chemistry antar pemain dan menyiapkan taktik strategi. Di sisi Indonesia, saudara, skuad Garuda punya jagoan untuk mencengkeram tim naga. Joy Pelupessy dan Ole Romeni
bisa jadi kartu as timnas Indonesia jika ingin mengambil inisiatif mendobrak pertahanan tim lawan sejak awal. Data menunjukkan Indonesia selalu kalah saat menguasai pertandingan di ajang kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda kerap kali kecolongan lewat situasi transisi positif lawan. Seperti pada laga kontra Tiongkok di leg pertama, di mana situasi ini bakal berbeda pada duel 5 Juni nanti dan kini Indonesia punya Joy Pelupesi, sang gelandang bertahan yang mampu menghadirkan rasa aman saat situasi serangan balik. Sementara di depan, saudara efektivitas Ole Romeni sebagai ujung tombak jadi solusi memaksimalkan peluang saat menguasai pertandingan. Apalagi Tiongkok tak menurunkan bomber utama mereka, Wule, yang diterpa cedera. Dan saudara, dari segi teknik permainan, kemampuan Ole Romeni saat membela timnas Garuda sudah teruji. Saat pertama kali bertanding untuk timnas Indonesia yaitu melawan Australia, Ole Romeni memulai laga debutnya dengan manis, menyumbang gol pertama untuk timnas dan memberikan harapan bagi tim di tengah dominasi Australia. Debut Ole di timnas ini pun mencuri perhatian. Dan saudara, permainan ciamik Ole Romeni juga ditampilkan saat laga Indonesia melawan Bahrain di Gelora Bung Karno pada Maret 2025 lalu. Ole Romeni berhasil mencetak gol dan menjadi pahlawan kemenangan timnas Indonesia. Gol satu-satunya Ole membawa tim Garuda meraih poin penuh dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Maka tak heran, performanya di dua laga saat melawan Australia dan Bahrain membuat Ole diharapkan jadi tumpuan di lini depan. Dan saudara, selain Ole Romeni, Joy Pelupesi juga mencuri perhatian publik saat menjalani debut bersama timnas Indonesia melawan Bahrain. Joy tampil sebagai starter dan langsung menunjukkan performa yang apik. Chemistry antara Joy dan Tom Haye sudah terbentuk untuk menjaga ritme permainan di lini tengah. Ditambah keakurasian Joy, memberikan umpan bisa menjadi penjembatan antara lini belakang dan lini tengah. Kehadiran Joy Pelupesi di lini tengah ini menambah solid permainan Indonesia di laga kontra Bahrain. Dan saudara, jelang duel hidup mati lawan Tiongkok, timnas tak akan diperkuat Martin Pas di bawah Mister Gawang yang absen akibat akumulasi kartu. Penjaga gawang timnas Emil Audero Mulyadi berpotensi debut bersama skuad Garuda. Meski baru gabung timnas, tapi jangan ragukan Emil yang punya stok pengalaman panjang berlaga di Liga Italia. Apalagi Emil sempat merasakan didikan kiper legendaris Italia Gianluigi Buffon. Emil yang lahir di Mataram juga pernah bermain di Sampdoria dan sempat memperkuat klub Serie A Italia Inter Milan. Musim ini dia tercatat sebagai pemain Como tapi dipinjamkan Palermo. Emil bilang bakal total memberikan 100% kemampuannya bagi timnas. I'm not nervous because it's football, it's joy. So I'm preparing the match as I always did. So I'm focused on the training and all my teammates we're doing a really good training session. So of course we're gonna have 100%. So I think I'm not saying nothing, but I'm positive. Saudara, beberapa pemain kunci timnas terpaksa absen saat menjamu Tiongkok. Marcelo Ferdinand dan juga Martin Pas misalnya yang kena akumulasi kartu. Sementara Sandy Walsh dan Ragnar Oratmagun diterpa cedera. Tapi bukan berarti sayap Garuda patah. Timnas masih punya pilar penyangga, Jai Izes, Rizky Ridho, dan Justin Hapner. Trio kokoh jaga lini pertahanan. Di lini penyerang, Ole Romeni dan Rafael Strijk andalan merobek gawang lawan. Kevin Dix dan Calvin Verdong siap mengobrak-ngabrik dan juga mengedor pertahanan The Dragons team. Duet Tom Haye dan Joy Pelupesi yang teruji ciamik saat bungkam Bahrain
diprediksi juga ampuh menjaga ritme permainan. Sang kapten percaya diri, timnas bermain apik. Kehilangan pemain kunci bukan masalah besar, terutama pergantian kiper karena banyak opsi pengganti. I know Emil a little bit now because he plays in Italy, and we had a lot of contact also before he did the neutralization. And so far I've only played with Maarten, so I cannot really say what the real big difference is, but we are very fortunate to have multiple goalkeepers, not only them but also we have other goalkeepers who are really good, so we're really fortunate to have a lot of choices, so it will be a difficult choice for the coach when everybody is here. Saudara, tak cuma menang lawan Tiongkok, juru taktik timnas Patrick Kluivert juga ingin anak asuhnya merengkuh 3 poin dalam duel kontra Jepang. Bukan tanpa alasan, Indonesia masih berpeluang lolos langsung Piala Dunia jika mampu mengunci kemenangan. Kluivert mengakui si rival timnas punya kemampuan yang tak bisa dianggap remeh. Tapi Kluivert yakin bisa menaklukkan Tiongkok dan mengamankan 3 poin. Hitung-hitung kekuatan lawan sudah dilakukan, Kluivert memastikan skuad Garuda tampil percaya diri dan bisa mendominasi jalannya laga. Kluivert bahkan memberi peringatan pada Tiongkok untuk berhati-hati. Globally, in big lines, I know how they play, but I think the most important thing is that how we are playing. They need to look at us because we are playing at home. We have to play dominant game, and they have to. Be careful of us, and we of course don't need to underestimate our opponent. But I think that China needs to be aware what we bring to the table. Saudara, kontra Jepang kita masih punya asa, saudara, karena bagi tim Samurai Biru laga ini tak ada artinya. Apalagi fokus Jepang langsung di putaran Piala Dunia. Secara mengejutkan, negeri matahari terbit itu merombak besar-besaran skuadnya dalam menghadapi Australia dan Indonesia. Pelatih Hajime Moriyasu memanggil mayoritas pemain lapis kedua dan menyertakan 7 debutan yang belum pernah tampil untuk timnas senior sebelumnya. Apa alasannya? Karena Jepang sudah memastikan diri lolos ke putaran final Piala Dunia 2026. Saudara, duel sengit Garuda versus Naga bakal jadi pertaruhan hidup mati Tiongkok dan Indonesia. Lanjut atau terhenti langkahnya dilanjutkan di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Masing-masing juru taktik sudah dikantongi racikan terbaik. Bagi kedua tim tak ada pilihan selain menang. Tak cuma 70.000 supporter yang menyesaki GBK, tapi seluruh Indonesia menaruh asa pada timnas Garuda.